Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-31. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan lanjutan pertarungan yang terjadi antara para player Korea melawan para monster yang disummon oleh kultus demon. Nampak Yeonjo begitu menikmati perang melawan demon kali ini. Salah satu demon kemudian mencoba untuk menyerang Yeonjo dari belakang. Akan tetapi, beruntung Hyun Mai berhasil menebas monster yang mencoba menyerang Yeonjo. "Aku di sini hanya untuk membantu. Kau tak perlu marah-marah," ucap Hyun Mai kepada Yeonjo. Hyun Bi kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak bisa melihat akhir dari perang ini," ucapnya. Karena para monster yang tak terhitung jumlahnya dan terus saja berdatangan di medan perang, Hyun Mai kemudian mengatakan mungkin semuanya akan lebih tenang jika ada Kang Woo di sini. Yeonjo kemudian malu untuk mengakuinya dan dia menegaskan tidak perlu bantuan dari pria yang kabur karena alasan ada urusan. Kang Woo menggunakan skill authority yang membuatnya tak bisa dilihat dengan penglihatan manusia. Kang Woo mengamati pertarungan di sana. Dia menilai kalau player saat ini sedang unggul melawan para demon. Semuanya berhasil menangani monster dengan baik. Jika semuanya berjalan dengan lancar, kami harusnya bisa menang pada perang ini. Tapi yang jadi masalah adalah ratusan demon yang dipanggil oleh kultus demon itu, mereka belum muncul hingga saat ini. Bukankah mereka yang mensummon para demon itu untuk bertarung? Tanya Kang Woo di dalam hatinya. Kang Woo kemudian memikirkan sesuatu di sana. Setelah beberapa saat berpikir, dia kemudian memerintahkan kepada Echidna untuk pergi ke Guild Saranai dan lindungi Seolah. Ucap Kang Woo kepada Echidna. Pada awal mulanya, Kang Woo dan juga Echidna berencana untuk menunggu demon muncul di sana. Akan tetapi rencananya kemudian dirubah. Tiba-tiba, satu tangan aneh muncul dari bawah tanah. Echidna bertanya, "Tangan apakah gerangan itu?" Kang Woo merasakan demonic energi dari tangan tersebut. Kang Woo kemudian mendengar suara yang dibawa oleh satu tangan dari neraka tadi. Kang Woo hanya tersenyum dan berkata, "Jadi ini adalah undangan ke pesta makan dan mukbang ya?" tanya Kang Woo. Pak tua itu kemudian berkata, "Sepertinya target kita sudah menerima pesan yang aku kirim." Demon kecil yang ada di sana kemudian bertanya tentang tugas mereka hari ini. Mereka sudah tak sabar ingin membunuh manusia. Pak tua itu mengatakan untuk tidak terburu-buru, karena kita akan bertemu langsung dengannya setelah perang ini, ucapnya. "Jadi, maksudmu kami harus menunggu lebih lama? Kami adalah demon, kami hidup untuk darah dan pembantaian." Namun Pak tua itu kemudian menatap demon yang protes itu di sana. "Apakah kau tidak mengerti arti dari kata tunggu?" ucap Pak tua tersebut. Dalam sekejap, wajah dari demon itu langsung terkejut. Bahkan demon tersebut sampai bersujud di hadapannya dan meminta maaf. Pak tua itu kemudian bertanya, "Apakah dari kalian masih ada yang ingin protes?" Tentu saja para demon tersebut ketakutan mendengar perkataan dari masternya. Para demon sekarang sudah dikendalikan oleh rasa takut. Yang tersisa hanyalah bertemu dengannya setelah perang berlangsung. "Apa cara terbaik untuk melakukannya?" ucap Pak tua tersebut. Dia kemudian berencana untuk menculik seorang sandera terlebih dahulu. "Aku dengar ada seorang wanita yang tinggal bersamanya. Harusnya menculiknya sudahlah cukup." "Baiklah, kita sudahi saja untuk hari ini," ucapnya.
Demon yang terkapar di sana kemudian masih bisa bertanya, "Ada apa manusia?" Pak tua itu kemudian mulai bisa merasakan aliran mana. Dia merasakan ada mana yang besar sedang bergerak menuju mereka. Singkat cerita, Kang Wu telah berhasil mendarat dengan tepat di hadapan para demon dan anggota kultus demon di sana. Kang Wu yang sudah berada di balik asap kemudian ingin mengatakan sesuatu. "Jadi kau ingin bicara denganku?" Pria tua itu terkejut mengetahui Kang Wu bisa berbahasa Rusia. Kang Wu kemudian mulai berkata, "Pertama-tama, demon-demon ini ada di level yang rendah. Neraka ke-5, paling kuat neraka ke-6. Tak ada satupun dari mereka yang bisa mengenalku. Jadi, apa maumu?" tanya Kang Wu kepada anggota kultus demon tersebut di sana. "Aku punya penawaran untukmu. Apakah kau pernah mendengar tentang hak istimewa demon?" Kang Wu bingung apa maksudnya itu. Hak istimewa khusus yang hanya bisa diberikan kultus demon kepada demon. Manusia pada akhirnya akan mati. Tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang mereka punya. Tak peduli berapa banyak wanita yang mereka miliki. Atau seberapa besar kekuatan yang mereka punya. Pada akhirnya manusia akan mati juga. Tapi demon tidak akan mati. Mereka tidak terikat oleh batasan kehidupan. Juga tidak pernah merasakan lapar dan haus. Kami mempunyai kekuatan untuk mengubah manusia menjadi demon, ucap pria tua itu. Pria tersebut mengaku tahu betul siapakah Kang Wu. "Aku tahu bahwa yang kau inginkan adalah kekuatan tertinggi dan hidup abadi. Pikirkanlah kenapa seseorang sekuat dirimu harus membusuk di antara manusia. Kau bisa menjadi demon, makhluk yang terbebas dari belenggu kematian. Aku bisa memberimu kekuatan dan keabadian. Jadi, maukah kau bergabung dengan kami?" tanya pria tua itu. Kang Wu kemudian bertanya, "Kau bilang kau tahu siapa aku?" "Benar, aku bisa melihatnya di matamu. Keinginan membawa untuk kekuasaan. Kau dan aku, kita sama," ucap pria tua itu. Kang Wu kemudian tertawa mendengar perkataan darinya. Kang Wu terus saja tertawa, entah apa yang ia pikirkan setelah mendengar perkataan dari anggota kultus demon itu. Kang Wu kemudian mengatakan, "Mereka adalah makhluk rendahan. Kau pasti tidak tahu seberapa besar kekuatanku yang sebenarnya. Dan kau pikir kau tahu siapa aku. Kau mengerti aku. Kita sama. Kau pikir kau bisa memberiku kekuatan dan hidup abadi. Sungguh konyol," ucap Kang Wu sambil tertawa. "Sadarlah serangga rendahan, kau tak tahu apa-apa tentang diriku," ucap Kang Wu dengan wajah yang menyeramkan. Pria kultus demon cabang Rusia itu pun terkejut melihat wajah Kang Wu. Kang Wu kemudian mulai melakukan sesuatu di sana. Tanahnya menjadi retak dan para demon mulai takut dan melarikan diri. Mereka kemudian jatuh ke dalam lahar panas yang ada di bawah sana. Entah apa yang terjadi, ini adalah kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Kang Wu. Pria tua itu bertanya, "Apa-apaan ini?" Tak sampai di situ saja, Yonjo dan rekan-rekan lain yang berada di wilayah lain sampai merasakan getaran yang terjadi di bumi. Yonjo terkejut melihat kawah dan lahar panas yang muncul di arah sana. "Kang Wu, jangan bilang hal yang harus dia lakukan adalah menghadapi itu." "Kang Wu, apakah kau baik-baik saja?" ucap Yonjo di dalam hatinya. Kembali ke tempat Kang Wu berada, pria tua tersebut terkejut melihat kekuatan dari Kang Wu. "Mustahil seorang manusia mempunyai kekuatan seperti ini," ucapnya di dalam hati. Memang dirumorkan kalau pertarungan antara World Ranker bisa mengubah lingkungan di sekitarnya, tapi itu cuma kiasan saja. Tidak ada yang benar-benar bisa mengubah daratan menjadi lautan lava seperti ini. Kecuali monster di hadapanku ini, kekuatan apakah yang sebenarnya dimiliki oleh pria tersebut? Ucap Pak Tua Kultus Demon di dalam hatinya. Dia kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Dia merasa masih bisa mengatasi ini semua karena memiliki buku yang bernama Book of Nightmare. Dengan kekuatan Pass of Evil yang dia terima dari Demon, Pak Tua itu merasa optimis mampu mengalahkan Kang Wu. Bahkan jika Kang Wu seorang World Ranker sekalipun. Pria yang bernama Sidolkov kemudian memerintahkan kepada demon yang ia kendalikan untuk segera menyerang Kang Wu di sana.
Dengan cepat para demon itu kemudian bergerak untuk melakukan pembantaian yang telah lama mereka tunggu. Kang Wu nampak santai saja melihat demon bergerak ke arahnya. Di sisi lain, si Dolkov juga mulai membaca mantra di buku magic yang ada di tangannya. Kang Wu kemudian berkata, "Bakar." Dalam sekejap demon yang bergerak ke arahnya terbakar oleh api yang membara. Kang Wu kemudian mengetikkan jarinya. Dalam sekejap, bebatuan panas hancur dan terlempar ke arah demon. Para demon yang terkena bebatuan kemudian jatuh ke dalam lava gunung api yang sangat panas. Salah satu dari demon yang terkena imbasnya kemudian memohon ampunan kepada Kang Wu. Demon lain yang mengaku berasal dari neraka ke-6 kemudian bergerak menyerang Kang Wu di sana. Demon itu mengaku kalau ia bisa mengendalikan 4 senjata dengan 4 lengannya. Namun Kang Wu berhasil membelahnya. Di sisi lain, demon lainnya telah berada di dekat Kang Wu. Masing-masing dari mereka ada yang berasal dari neraka ke-6 dan neraka ke-5. Kang Wu kemudian berbalik badan dan mengarahkan tangannya. Kang Wu mengeluarkan skill yang disebut dengan Authority of Webs yang mampu membuat tubuh demon itu terpenggal. Meski sudah mengalahkan beberapa demon, akan tetapi masih ada banyak demon yang tersisa di medan pertempuran. Mereka bahkan menggerakkan monster yang belum mereka kerahkan dalam perang ini. Aku perlu mengurangi jumlah mereka. Kalau begitu, aku akan fokus pada Authority of Blades dan mengkombinasikannya dengan 4 authority berbeda. Kang Wu menancapkan pedangnya di tanah dan energi demon mulai mengalir ke arah bawah. Energi tersebut kemudian sampai pada tubuh para demon yang bergerak ke arah Kang Wu. Tiba-tiba tubuh mereka mulai terluka. Benda-benda yang lancip bermunculan dari bawah mereka dan berhasil mengalahkan para monster yang banyak dalam sekejap saja. Salah satu dari demon yang masih hidup pernah mendengar cerita sebelumnya. Kejahatan absolut, kegelapan yang melahap neraka, dan ribuan pedang. Pertarungan di neraka ke-9 antara 7 Archduk dan seorang manusia. Legenda tentang Demon King yang mampu menghancurkan pasukan Belphegor dalam satu serangan saja. Tapi itu mustahil, ucapnya di dalam hati. Kang Wu berkata, "Mana mungkin aku membiarkan makanan berhargaku pergi?" Para demon bertanya, "Kenapa King Demon, sang penguasa neraka, ada di sini?" Kini si Dolkov sedang melarikan diri dari medan pertempuran melawan Kang Wu. Saat dirinya mencoba menyelesaikan mantra pertama, lalu kemudian tangannya malah terputus. Saat mencoba untuk menyelesaikan mantra kedua, dia hampir terbelah dua oleh kekuatan Kang Wu. Saat aku melihatnya, kupikir itu sebuah kebetulan dan keberuntungan. Namun aku melihatnya dengan jelas, melihat orang itu tersenyum kepadaku. Aku belum pernah merasakan ketakutan seperti ini. Bahkan saat bertemu dengan Pass of Evil, tekanan dan aura jahat yang sangat luar biasa. Benar, ini adalah mimpi. Monster seperti dia tidak mungkin ada di dunia ini. Si Dolkov yang melarikan diri kemudian terjatuh. Dia berharap ini semua adalah mimpi buruk. Dia kemudian merasakan ada seseorang yang berada di depannya. Kang Wu kini sudah berada di hadapan pak tua itu. Si Dolkov masih mengira kalau ini hanyalah mimpi buruk. Dia kemudian mencoba untuk membunuh Kang Wu agar dirinya bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Dengan cepat pria itu kemudian melancarkan serangannya. Akan tetapi, serangan tersebut sama sekali tak berefek terhadap Kang Wu. Pak tua itu terkejut melihat sesuatu yang ada di hadapannya saat ini. Sekarang bukan waktunya menyesali takdir dengan kata-kata seperti itu, ucap Kang Wu. Sembari memperlihatkan skill Raja Neraka di hadapan pria tua yang mengaku-ngaku bisa membuat Kang Wu menjadi demon. Dia kemudian meminta pengampunan kepada Kang Wu. "Nah, seharusnya dari awal kau berkata seperti itu. Tapi, aku yakin kau sendiri sudah sering mendengar kata-kata itu kan? Jika kau sudah memiliki demonic energi sebanyak itu di dalam tubuhmu, artinya sudah banyak orang yang kau bunuh. Apakah kau pernah mengampuni mereka yang meminta ampun itu? Walaupun hanya sekali saja." Pria tua itu tak mampu menjawab pertanyaan dari Kang Wu. "Haha, ini cukup mengejutkan. Aku merasa familiar saat melihatmu." "Ah, tadi kau berkata kalau kita sama kan?"
Ya, aku rasa bisa dibilang begitu, sampai batas-batas tertentu. Sejujurnya, aku juga tak pernah mengampuni siapapun, ucap Kang Wu sambil tersenyum. Tentu saja Kang Wu tidak akan membiarkan orang itu hidup, dan dia lebih memilih untuk memakan pria yang dipenuhi dengan energi demon tersebut di sana. Setelah memakan pria dari kultus demon tersebut, Kang Wu kini berhasil mengaktifkan trait Soul Collector, menyerap jiwa dari 237 demon dalam bentuk lengkap. Kang Wu sungguh mendapatkan peningkatan stat point yang luar biasa. Berdasarkan status Windows-nya, kondisi kedua ada kaitannya dengan trait Awakening ke-7. Kang Wu tidak tahu seberapa banyak jiwa demon yang perlu diserap, tapi setidaknya caranya cukup jelas dan mudah diikuti. Kang Wu kemudian mencoba untuk melihat kekuatan apa yang berubah pada dirinya. Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Akan tetapi, dia terkejut setelah melihat segel 10,000 Demon Core menjadi lemah. Memang tidak melemah sekaligus seperti saat mengalami Awakening, tapi jelas sudah agak melemah. Kang Wu kemudian mengubah demonic energy yang baru terbebas menjadi stat point, dan cara ini berhasil meningkatkan stat point-nya. Kang Wu nampak senang karena merasakan tambahan demonic energinya. Setelah berhasil mencapai tujuannya, Kang Wu kemudian terbang dan akan segera kembali. Namun dia harus mengembalikan tempat itu menjadi seperti semula lagi. Akan sangat berbahaya jika tempat itu masih menjadi lautan lava. Pertempuran di Manchuria telah selesai. Para monster berhasil dikalahkan oleh para player Korea. Peristiwa ini menjadi perang besar pertama semenjak invasi monster 5 tahun yang lalu. Kini status Korea meningkat tajam setelah keberhasilan ini. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.